pesannya kan jelas, pesannya Sekjen nggak mendukung Caimin kan gitu aja pesannya. Jika tidak suka dengan Caimin kan ada Mahfud juga, kader NU juga. Gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi catatan kami. Sekjen telah tidak membangun solidaritas ya sesama kader NU dalam hal soal politik. Karena itu tidak relevan kemudian hasil dari Pilpres ini kemudian dicoba untuk mendowngrade ya kepemimpinan Caimin. Karena itu hal-hal yang demikian ini disudahi sajalah, mengurus hal-hal yang lebih urgen saja, khusus tentang PBNU yang memerlukan perhatian khusus ya. Kang Mullah Sarkun, penulis buku Ensiklopedia Gus Dur, statement yang baru saja dikatakan oleh Gus Ipul di tengah banyaknya persoalan di masyarakat, apakah ini pantas diucapkan oleh seorang sekjen PBNU? Sebetulnya ketegangan Mas Saiful sama Caimin ini sudah 20 tahun dan intensitasnya semakin tinggi dan semakin terus mengalami ketegangan, baik sebelum Pilpres, setelah Pilpres kirain sudah selesai ya, ternyata masih saja diproduksi, padahal banyak hal-hal yang lebih urgensi yang harus diselesaikan. Saya nggak bisa bayangkan, kirain nggak ada waktu untuk bicara itu, begitu sibuknya seorang sekjen PBNU. Ternyata masih sempat-sempatnya membuat vlog ya, potongan video yang sifatnya kita dikasih PR untuk mencari kira-kira pesannya apa ya. Pesannya kan jelas, pesannya Sekjen nggak mendukung Caimin kan gitu aja pesannya itu. Padahal sama-sama NU-nya, padahal sama-sama Jawa Timurnya, justru yang didukung adalah pasangan yang nggak ada sama sekali unsur NU-nya, nggak ada unsur sama sekali unsur Jawa Timurnya. Jadi itu yang pesan yang kehilangan solidaritas ya, sudah kehilangan solidaritas. Itu artinya ke depan NU tidak lagi menjadi faktor karena di kandangnya sendiri habis kan. Jika tidak suka dengan Caimin kan ada Mahfud juga, kader NU juga. Gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi catatan kami dari pertanyaan pesan yang dilontarkan oleh Pak Sekjen tadi. Kira-kira pesannya apa? Pesannya ya Sekjen telah tidak membangun solidaritas ya sesama kader NU dalam hal soal politik. Yang kedua, pesannya ingin menunjukkan bahwa Caimin tidak didukung oleh PKB ya, karena PKB-nya besar, sementara pilpresnya rendah. Sebetulnya itu yang mau disampaikan, karepnya begitu, padahal fakta kan tidak begitu. Karena itu tidak relevan kemudian hasil dari Pilpres ini kemudian dicoba untuk mendowngrade ya kepemimpinan Caimin. Padahal realitanya PKB semakin meningkat ya, baik perolehan suara maupun kursinya. Nah ini adalah titik klimak ya, bangkitan PKB dalam percaturan politik di tingkat nasional semakin dihitung. Karena itu salah apabila Gus Ipul mau mencoba ya mendelegitimit sosok Caimin dalam membawa PKB khususnya di Pilpres ini kemudian disandingkan dengan perolehan di 01 di Jawa Timur. Begitu Mas. Saya ada berita hari ini tadi di share dari Prof Ikam, saya coba itu ya kita sharing di sini ya. Ini penerima bansos mayoritas pilih Prabowo Gibran. Jadi lembaga survei LSI merilis survei terbaru mereka terkait Pilpres. Mereka turut menyorot bagi-bagi bansos terhadap perolehan suara 3 paslon, yakni 01 Anies Mohaimin,
Prabowo Gibran dan 03 Ganjar Mahfud. Hasilnya terungkap bahwa bansos mayoritas memilih Prabowo. Jadi ada sekitar responden 1.211 dengan pertanyaan apakah menerima bansos, hasilnya 24% masyarakat dari 1.211 mengaku menerima bansos dan 74% menyatakan tidak pernah atau tidak menerima bansos. Di kalangan yang menerima bansos, yaitu 24%, 69,3% mendukung 02, kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dalam paparannya. Sedangkan pasangan Muhaimin mendapatkan 17,6%, juga Mahfud 13,1%. Ini adalah dampak dari bansos terhadap pemilihan presiden. Tingkat kepuasan bansos ternyata tinggi, yaitu tingkat kepuasan penerima bansos yang 24% itu mengaku sangat puas dan pilihannya tentu saja menjadi pilihan lebih banyak di 02. Ya kan memang tadi sudah saya katakan faktor pilihan kepada Caimin kecil itu karena dua hal yang berbeda. Soal pilpres itu kan memang banyak variabel yang memberi dukungan sehingga dia mendapat maksimal. Bansos itu menyasar kepada 18 juta keluarga. Kalau satu keluarga ada 3 saja, sudah 50 juta suara itu. Variabel itu yang kemudian nggak dihitung oleh Mas Saiful, yang punya faktor penting mengapa mereka memberikan dukungan bukan kepada 01. Mestinya itu dicermati dulu sebelum membuat statement ya. Apalagi seorang sekjen mestinya tanya sana sini, membuka data sehingga kemudian dianggap mulho apa yang disampaikan itu sudah serius-serius membuat video, membuat ternyata nggak ada isinya kan gitu kan, kasihan juga itu. Jadi oleh karena itu hal-hal yang demikian ini disudahi sajalah, mengurus hal-hal yang lebih urgen saja, khusus tentang PBNU yang memerlukan perhatian khusus ya. Apalagi ada baru saja peristiwa Mas Yusuf tadi sampaikan bahasa lama dan sebagainya. Segera ada satu tindakan-tindakan yang istilah dalam fikih itu aulawiyah, hal-hal yang menjadi prioritas. Ini kan sesuatu yang itu kan mainannya TikTok anak-anak itu sebetulnya ya, mak-mak itu oke lah. Tapi kalau sekjen kan kasihan itu kalau membuat begitu-begitu itu. Apalagi kemudian yang dinarasikan itu tidak korelatif dengan fakta yang di lapangan. Begitu Mas. Oke, satu lagi Kang Ulas, dari ini ada dari Marniudin. Kalau statement dari awal mau netral, ya netral aja. Nggak usah menggiring opini yang menimbulkan pro kontra. Saya kira Gus Ipul dari awal mengatakan PBNU netral. Dia sebagai sekjen, kemudian juga sama, netral, tidak memilih apapun. Tetapi gerakan-gerakan atau narasi-narasinya ini cenderung gitu kan. Ada beberapa yang konflik, seperti yang terjadi di awal-awal. Jangan memilih capres yang didukung Mbak Asir, kemudian juga kemarin PBNU, PKB kembali ke jalan yang benar, dan sekarang juga sama menarasikan ini. Apakah ini menurut Anda pernyataan sekjen ini sangat tidak tepat begitu, Kang Mulas? Ya memang Mas, sebagai sekjen PBNU adalah jabatan yang sangat strategis, di mana NU dalam Pilpres sudah didahulukan sama Gusmus, nggak ada urusan dengan soal copras capres itu. Ya, soal copras capres itu adalah urusannya partai politik, urusannya PKB. Ngapain ikut cawe-cawe ya? Jadi makanya ketika bicara apapun saja soal tentang politik praktis mesti banyak ditentang orang, karena memang itu bukan, pertama tidak menjadi tupoksinya, yang kedua membangun opini yang cenderung menghadang ya, sementara yang dihadang itu saudaranya sendiri, kader NU sendiri itu kan. Jadi ini yang kemudian menjadi tanda tanya, hakikatnya itu gimana, apa yang dimaukan kan gitu.